dengan apa istilahnya satuan apa nah tadi satuan Satpol PP, udah gitu aja. Iya, nggak usah panjang-panjang. semua orang Indonesia juga tahu Satpol PP itu apa ya kan. Cuman bedanya Pol PP sama di kecamatan itu beda. Kalau di kecamatan itu kan disebutnya Trantip. Kalau di pusat itu Satpol PP. Kalau saya kan di pusat. Hmm. Ini ada pertanyaan penting nih Pak. Boleh dijawab atau enggak? Atau Iya. ini pertanyaan yang dibanet sama TikTok saya nggak tahu. Ambil risiko Dari aja. tadi saya tungguin, Pak. Bapak belum nanya-nanya. Bapak mau Pak, nanya apa? Pak, yang saya tahu, saya pribadi tahu Satpol PP itu kan tugasnya menertibkan perkotaan, ya kan? Wilayah lah. Nah, wilayah lah kan. Kalau perkotaan kan berarti semuanya. Se-Indonesia. Enggak, menurut daerah tertentu, misalnya di Sangsel, Tangerang Selatan misalnya kan. Pertanyaannya, kenapa pedagang kaki lima itu menzalimi orang-orang yang menyewa toko? Kenapa? Mereka enggak. Menjolimi orang-orang yang penyewa toko. Nah, kalau masalah itu kan balik lagi antara penyewa toko sama yang si pedagang ini, Pak. Gitu. Jadi itu mah urusannya urusan internal Hmm. gitu. Ini misalnya saya nih, saya sewa toko di kota Banda Aceh, jalan di Ponorogo. Saya sewa toko itu mahal-mahal. Tiket. Saya sewa toko itu mahal-mahal, 50 juta per tahun. Tiba-tiba di depan toko saya udah ditutupin sama pedagang kaki lima yang datangnya entah dari mana. Iya, Berarti bukan internal saya, bukan saya yang suruh. itu di luar. Terus Ketika saya ukur-ukur banyak omset dia daripada saya. Sementara dia hanya setor ke Satpol PP 5.000 per hari. terus Kenapa penyakit kaki lima seperti itu tidak terberantas dari sejak zaman Soekarno? Kenapa? Sejak zaman Soekarno sampai zaman Jokowi, Jokowi ini juga mau pulang ke Jogja dia, nggak terberantas pedagang kaki lima ini yang selalu menzalimi orang yang berhak sebagai penyewa toko. terus Udah, oh itu aja pertanyaan Pak Jamal banyak kali. Kok Pak Deden oh mau jawab silakan. Kalau pertanyaannya mungkin salah, minta maaf. kalau ke situ mah kan urusannya panjang lagi, Pak. Jadi nggak perlu dijawab itu, Pak. Apa zaman Soeharto, zaman ini ya kan itu saya belum lahir, Pak. Masih dalam perut. Enggak, enggak. Saya lihat video-video lama tuh. Saya lihat-lihat video-video lama. Semenjak Belanda meninggalkan Indonesia, kaki lima jadi tempat sampah. Semenjak Belanda meninggalkan Indonesia, saya lihat foto-foto video di Jakarta itu. Setelah itu, setelah Belanda pulang ke kampungnya, langsung kaki lima trotoar diisi sama pedagang kaki lima. Mereka mengklaim diri sebagai orang kecil. Harus dibela. Pedagang kecil harus dibela. Pedagang yang sewa toko orang gede nggak boleh dibela. Ada partainya tuh yang katanya pembela uang cilik. Bikin negara ini jadi sampah semuanya. Itu udah terlalu urusannya udah terlalu tinggi itu, Mbak. Itu tergantung pimpinan. Itu
zaman Soekarno itu udah saya masih dalam perut, Pak. Iya. Aduh, Pak ini Beben, pagi-pagi enak ngopi nih ya. Pak Deden, jangan gara-gara Pak Deden, Pak Deden, Hah? jangan gara-gara aku tanya mengenai pedagang kaki lima, Pak Deden unfollow aku. Tadi barusan follow, aku udah lihat. Di- Dari tadi di follow, Pak. Saya udah follow Udah, Bapak udah 5 tahun. Belum di follow. Iya, parah banget. Belum di fallback, coba saya lihat udah, lagi. aku duluan yang follow, gak lihat kakaknya. Udah duluan aku yang Iya, follow. Aku 6 tahun yang lalu. Kalau kalau Pak Deden kan 5 tahun yang lalu follow aku. dialognya harus sama saya itu Pak. Tuh, dialognya harus sama Pak Syarif Hidayatullah tuh Pak. Ah, orangnya nggak ada. Mana PK-nya kok nggak ada lagi PK nih? Ada ini pimpinan saya tuh. Pimpinan saya juga main tok-tok juga Pak. Sama Tepi sama. Selamat siang, Ekva Wardana 83. Mohon di tap-tap layarnya. Kami pengemis tap-tap, bukan pengemis koin ya kan Pak Deden? Betul? Ya, tapi kalau ada yang ngasih, alhamdulillah. Kalau nggak ada, lah bener nggak? Ya kan? Nyata itu mah. Ya kan? Kalau ada yang lempar, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada juga, saya bahkan nggak maksa. Kalau Di situ ada yang tidak ada pem- kalau ada yang nitip singa, kalau ada yang liburan mau nitip singa, kucing, ayam, boleh kami rawat. nanti saya piarain. Di sini banyak dedek. Mm-mm. Singa tuh ada Bang Sarip nih, ada pimpinan saya nih. Bang saya. Oh dia belum keluar, masih ada. Kirain saya masih ada. Tuh Bang Sarip. Ada yang nanya, Bang Rental nih, Bapak namanya siapa sih masih manggil Rental? Tuh, Nama singa saya juga mau. Faisal Amin. Oh, Pak Faisal tuh. Bang Syarif mau ini nggak? Mau naik nggak? Kalau mau naik, Abang laptar saya undang. Ya, boleh. Yang- Apa? Masa Ya. berhenti PK kita lanjut komal gitu? Mau lanjut komal? Boleh kalau begitu. Jadi kayak mana caranya nih? Enggak lagi terapi jadi. Jadi di sini mah kita silaturahmi aja Pak ya, silaturahmi, banyakin persaudaraan. Amin, Kita amin, lagi amin. masih sehat ya Pak, dikasih kesehatan. Karena Pak berkaitan juga dengan hari Jumat, dikasih rezeki, berkaitan dengan hari Jumat, rezekinya. ya amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan hari Jumat berkah, insya Allah berkah. Kita memperbanyak silaturahmi itu arahan Rasulullah. Arahan Rasulullah itu langsung dari Allah. Kita harus yakini. Ya, kalau memang cinta sama Rasulullah, ya ikuti Rasulullah. Kalau enggak, Jadi kita mah sebuah lab kayak begini, kita mah tidak apa ya. Ya kita mah iseng-iseng aja Bang ya. Ya Pak, nyari-nyari pertemanan ya, persahabatan gitu kan. Memperluas wawasan aja. ya. Tuh, kita bisa kenal sama siapa tadi namanya? Faisal Faisal. Faisal Ya, Amin. Faisal. Ya, Tuh, kita kenal sama Pak Faisal ya kan, orang Aceh. Siapa tahu kita kalau ke sono kenal sama Pak Faisal ya kan. Bapak Faisal di sana terkenal kan. Siapa yang nggak kenal sama Pak Faisal di Aceh, nah, ya kan? astagfirullahaladzim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuh. Pak Deden, yang Pak Deden tahu tentang Aceh selain tsunami itu apa? Nggak tahu, saya tahunya di Palu doang. Saya makan baru anak kemarin. Lahir aja tahun 1991. Oh ya. Tuh sejarahnya. Yang tahu sejarah Aceh itu nih ada nih pimpinan saya. Namanya Syarif Hidayatullah. Tuh, namanya juga udah Pak Syarif Hidayatullah.
Dia